Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal berapa ya? 28. Siang ini 28, nanti malam itu malam 29 ya. Ya. Ini saya berada di dalam bisnya bernomor 10, yang mana bis nomor 10 ini lanjutan daripada penjelasan tentang bis Makkah yang berada di kota Makkah ini ya. Salah satu mode transportasi yang paling terbaru dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melayani seluruh penduduk ataupun pengunjung ataupun peziarah yang berada di kota Makkah. Nah, untuk bis nomor 10 ini patut kita ketahui bahwasanya ini adalah bis yang akan menuju dari Terminal Al Marwah yang kemarin kita sudah liput kondisinya ke stasiun akhir, yaitu di Ja'ronah. Ya, Ja'ronah ini merupakan salah satu tempat mikot. Ya, selain Tanim, ada juga Hudaybiyah, ada juga Ja'ronah ini ya, yang kemarin juga sudah itu di Wadi Haram. Nah, ini biasanya para peserta city tour yang ikuti city tour itu pasti nanti setelah mengikuti rangkaian Armina itu ke Ja'ronah untuk mengambil mikot ataupun umrah sunnahnya ya. Umrah sunnahnya itu dari Ja'ronah. Dan juga bis ini melintasi Jabal Nur, tidak lupa juga melintasi Jabal Nur, yang mana tapi tidak berhenti seperti kemarin. Iya, jadi kita hanya melewat saja nanti dari kejauhan ke Ja'ronah ini, ada ke Jabal Nur ini. Jadi kebanyakan di sini bis ini adalah membawa jamaah dari Masjidil Haram. Di haramnya itu di Terminal Ka'bah, itu di Al Marwah, stasiun Al Marwah ya. Kita pindah ke belakang agar sedikit lebih tinggi dan lebih enak memberikan pemandangannya, oke? Nah, jadi Ja'ronah ini sudah ditetapkan menjadi salah satu tempat mikot. Nah, namun di balik terjadinya tempat mikot Ja'ronah ini ada salah satu kisah, yang mana kisah tersebut bahwasanya Ja'ronah ini adalah merupakan dulu itu ada sebuah sumur, dan Ja'ronah ini adalah tempat di mana baginda Nabi Muhammad SAW itu senang sekali beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan memasuki kota Mekah. Itu beliau hobi untuk bersantai dulu di Ja'ronah ini. Suatu ketika beliau menancapkan tongkatnya, yaitu baginda Nabi ya. Baginda Nabi menancapkan tongkatnya dan keluarlah air dari tanah Ja'ronah tersebut. Setelah keluar air, air itu pun sangat besar ya volumenya, sehingga menjadi sebuah sumur. Dan sumur ini lama-kelamaan ketahuan oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy mengetahuinya bahwasanya baginda Nabi itu sering sekali beristirahat di Ja'ronah. Datanglah seorang musyrikin, seseorang yang diutus oleh orang-orang yang benci oleh baginda Nabi untuk meracuni sumur tersebut. Sumur tersebut diracuni, otomatis air tersebut pun berubah. Ketika hendak Nabi meminum ataupun menggunakan air tersebut, ternyata sudah dari warnanya saja sudah tidak layak untuk dikonsumsi, tidak layak untuk digunakan bersuci ya. Ketika baginda Nabi pun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala
menggunakan mukjizat beliau ludahi sumur tersebut, dan otomatis sumur tersebut pun berubah menjadi sumur yang jernih, sumur yang kembali seperti sebelumnya ya, seperti sebelumnya. Dan untuk letak sumur ini itu berada di belakang Masjid Ja'ronah. Nanti insya Allah saya akan tunjukkan, tapi untuk sekarang ini kondisi masjidnya sudah kondisi sumurnya, maksudnya sumurnya ini sudah ditutup ya. Nah, kenapa bis ini pun sepi? Jadi bis ini sangat sepi, sangat kosong sekali itu ya. Ini 2 gerbong, bis yang menggunakan 2 gerbong. Ini bis karena kebanyakan jamaah mengambil mikot di Tan'im. Di Tan'im, sedangkan saya ingin berbagi kepada para penonton, para jamaah semua tentang pengetahuan tempat-tempat mikot yang berada di kota di negara Arab ini ya. Baik itu nanti kita akan ke Jeddah di Yulamlam. Nah, awalnya ini semuanya di Yulamlam. Yulamlam itu di mana? Yulamlam itu ketika kita melewati perbatasan ya, ataupun ketika masih di atas awan, ataupun ketika naik perahu itu sudah sedikit mulai memasuki Teluk Arab. Nah, Yulamlam ini bahkan sekarang ada beberapa kereta pun bisa mengambil mikot itu di Yulamlam. Nah, ada 1-2 ulama yang membolehkan, ada juga yang melarangnya. Wallahu a'lam. Tapi menurut saya tempat mikot itu adalah tempat yang telah ditetapkan oleh para ulama dan memang dianjurkan memiliki sarana ataupun memang sudah difasilitasi lengkap oleh pemerintah Arab Saudi gitu intinya ya. Karena apa? Umroh dan haji itu perbedaannya, kalau umroh itu bil makan yang artinya dengan tempat, kalau haji itu bil waktu, dengan waktu. Karena apa? Kita nggak bisa melaksanakan haji selain daripada tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Begitupun sama, kita tidak bisa mengambil mikot kecuali di tempat yang telah ditetapkan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya beberapa untuk mukimin ataupun penduduk asli dari kota Mekah, ketika dia keluar dari rumahnya pun untuk mengucapkan mikot, mengucapkan niat umrah itu udah sah ya. Jadi tapi bagi kita jamaah dari Indonesia, kita gunakan yang sudah masyhur saja, yang sudah maklum, yaitu kita mengambil mikot dari tempat-tempat yang sudah umum. Baik, untuk tempat yang umum, yang pertama ada Tanaim, yang kedua ada Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah ini udah sedikit ke arah Jeddah. Ke arah Jeddah biasanya di sana ada peternakan onta ya. Ada peternakan onta. Dari Hudaybiyah juga ada apa lagi? Ada juga Tan'im sudah. Iya, ini Ja'ronah. Selain Ja'ronah ada Qarnul Manazil. Selain Qarnul Manazil ada Zaitu Iraqi. Zaitu Iraqi, ada juga lagi apa lagi? Zaitu Iraqi, terus ada lagi Bir Ali, ada lagi Wadi Haram. Kita hitung sekali lagi. Pertama Tan'im, Ja'ronah, Hudaybiyah, lalu Zaitu Iraqi, lalu apa tuh? Bir Ali, Qarnul Manazil, dan Wadi Haram. Total ada 7 tempat ya. Total ada 7 tempat mikot. Nah, bukan berarti diwajibkan satu tempat mikot satu kali umroh. Tidak. Melainkan bebas. Penonton ataupun jamaah silahkan pilih tempat mikot mau dari mana saja. Silahkan laksanakan umrohnya. Niatkan niat umroh tersebut di tempat tersebut ya. Jadi kita biasanya prosedurnya itu, pertama kita datang ke tempat mikot. Yang kedua, bagi yang tidak membawa kain ihram ataupun belum mengganti kain ihram, silahkan ganti kain ihram di tempat tersebut. Ganti kain ihram, persiapkan semua apa-apa yang nanti jadi dilarang ketika keadaan berihram, seperti kita mau mandi, mau sisir-sisir rambut, mau gunting kuku, mau potong bulu-bulu, silahkan lakukan tersebut
itu dilakukan sebelum ataupun ketika berada di tempat mikot ya. Nah, jika sudah, maka hendaknya bagusnya itu mandi ya, mandi sunnah ihram ataupun mandi ini bisa di pagi hari. Sebenarnya bisa di pagi hari, sudah diniatkan mandi sunnah ihram, jadi nanti tinggal kita ganti baju ihram, kain ihram, kita pakai kain ihram, berwudu, sholat 2 rakaat di tempat mikot. Setelah sholat 2 rakaat, apa sholat 2 rakaatnya? Yaitu sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram 2 rakaat, yaitu setelah itu nanti tinggal diniat. Nah, niatnya dan wudhunya ini banyak yang memilih ya. Pertama ada yang mengikuti Imam Hanafi ataupun Imam Maliki, menggunakan apa? Menggunakan cara agar nanti ketika bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak batal ya. Yang mana caranya itu perbedaan dengan Imam Syafi'i, yaitu berwudhunya cukup hanya, kalau mereka itu mewajibkan seluruh apa yang disunahkan, intinya seperti itu, seperti memasukkan sedikit air ke hidung, terus mengusap telinga, mencuci tangan ataupun ya mencuci tangan gitu kan, dan ketika membasahi rambut itu seluruhnya. Jadi seluruhnya di sini adalah setiap setiap tempat tumbuhnya rambut saja, bukan dari ujung pangkal kulit kepala sampai ujung rambut, bukan. Nah, lalu dari situ niat umrohnya untuk Imam Syafi'i itu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tapi untuk Imam Hanafi ataupun Maliki, labbaik Allahumma umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, nanti kita lanjut lagi ketika sudah mendekati Ja'ronah, karena perjalanannya masih sekitar 1,5 jam lagi ya. Seperti ini posisi berbuka puasa. Ya, alhamdulillah ini kita telah tiba di Masjid Ja'ronah. Ya, dan posisi sumur belakang situ ya, ada di belakang situ tuh posisi sumurnya. Baik, insya Allah kita akan turun dan melaksanakan berbuka puasa di sini. Masya Allah, itu sudah banyak sekali para jamaah yang hendak berbuka. Oke, baiklah, kita baru saja turun dari bis. Ini bisnya ya, ini bisnya panjang sekali. Dan sumur yang tadi saya ceritakan itu posisinya kurang lebih berada di sini, cuman sekarang ditutup. Ini ditutup oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, dikhawatirkan nanti timbul kemusyrikan seperti itu ya. Oke, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.